Nggak bisa iman ngelihat kemungkaran dia masih tetap nyaman, tenang di hatinya. Ente mu'min. Kemungkaran apapun, baik kemungkaran yang dilakukan, kalau yang melakukannya musuh mungkar, kalau yang melakukan anak sendiri ya bisa kompromi. Kalau yang melakukan kerabat, keluarga sendiri, atau orang yang satu coblosan, atau orang yang satu partai, mungkarnya dia bisa ditakwilkan. Itu namanya itu double standar. Mungkar adalah mungkar, dilakukan oleh siapapun. Kejahatan adalah kejahatan, siapapun yang melakukannya. Ya Gul, Allah Ta'ala tuh udah mengatur yang wajib jangan ditinggalin. Allah yang mewajibkan, jangan ditinggalin apa yang diwajibin oleh Allah Ta'ala. Apa yang diharamkan oleh Allah jangan didodai, jangan dikerjain, jangan ditunggangin. Yang wajib kerjain, jangan ditinggalin. Yang haram tinggalin, jangan dikerjakan. Allah ngasih batasan, jangan kamu lewatin batasan tersebut. Terus ada juga hal-hal tertentu yang mana Allah Ta'ala diam, gak dibahas. Ya khalas, la tabahathu anha. Jangan dicari-cari. Ketika Allah Ta'ala diam akan sesuatu, rahmat kepada kalian. Allah tidak mewajibkan, Allah tidak melarang. Ya sudah. Jangan nanya-nanya. Itu katanya tuh yang membinasakan umat sebelum kalian tuh adalah kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Banyak nanya sama nabinya. Banyak komplain sama nabinya. Banyak. Mending nanya mau dikerjain, kagak. Nanya buat dilanggar. Nanya ini dan itu, begitu datang hukum, memfatwakan, menjawab apa yang mereka tanyakan, mereka nggak bisa menjalankan hukum tersebut. Wasakata an asya ghair nisyan. Allah Ta'ala diam dari beberapa hal, rahmatan lakum, karena rahmat, sayang kepada kalian, bukan lupa. Fala tabhathu anha. Nggak usah dipaksain, lah mesti haram. Mesti haram, lah. Nggak diharamkan ya sudah. Jangan dipaksa harus haram. Nggak diwajibkan, jangan dipaksa mesti wajib. Nabi ketika disodorkan suatu pilihan selalu memilih yang paling mudah, yang paling ringan buat umat. Selama itu bukan dosa. Kalau itu perbuatan dosa, maka beliau hal yang paling jauh dari hal tersebut. Paling nggak suka dengan pilihan itu. Jangan mewajibkan yang tidak wajib. Orang kalau mewajibkan yang tidak wajib, akhirnya dia ninggalin kewajiban tersebut. Malah nunggangin yang haram. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian maka rubah dengan tangannya. Nggak mampu maka dengan lisannya, nggak mampu maka dengan hatinya. Itu adalah iman yang paling lemah. Satu di sini adalah kalau dia melihat, bukan katanya. Kalau katanya itu jangan kita percaya hingga kita menyaksikan langsung, melihat langsung. Zaman sekarang tuh istilah katanya tuh semuanya tipuan, kebanyakan bohong. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayyun dulu. An tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Yuti'akum fi katsirin min al-amri la'anittum. Yang melihat, kalau dia melihat. Kalau dia nggak melihat, jangan mencari-cari, jangan tajassus. Nggak lihat, nggak tahu. Pas orang katanya begitu, nah terus kita selidikin, kita cari tahu. Lah, hadza haram.
Kemungkaran itu mencari-cari kesalahan orang lain juga mungkar. Mencari-cari kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain ada mungkar. Memata-matai orang lain ada mungkar. Wala tajassasu, ada haram. Tajassus, memata-matai orang. Kalau kelihatan, nah baru kita proses. Dan saat kelihatan, pastikan kalau memang itu betul-betul memang itu mungkar. Tapi kalau itu bukan mungkar atau kemungkaran itu apakah dia haram? Haram bil ijma'. Ataupun juga dia itu menjadi haram ittifaqnya para ulama mujma' ala tahrimih, disepakati ijma' ulama kalau itu memang haram, atau masih ada khilaf tentang keharamannya di kalangan para ulama, maka khilaf itu ada bahasannya sendiri. Kalau itu khilaf antara ulama, khilaf yang mu'tabar dalam keilmuan. Adapun kalau itu memang bukan sesuatu yang haram, ya, berkaitan tentang fadail ataupun juga makruhat, maka itu menjadi bukan kewajiban, menjadi sesuatu yang sunnah. Mengingkari yang haram itu dengan syarat tidak menyebabkan kemungkaran yang lebih dahsyat lagi. Mengingkari sesuatu yang mungkar itu dianjurkan dengan catatan tidak menyebabkan kemungkaran yang lebih dahsyat. Kalau misalkan dia ingkari kemungkaran tersebut tapi bisa menyebabkan hal yang lebih dahsyat, maka haram dia mengingkari hal tersebut. Tadinya mungkar satu, gara-gara dia ingkarin jadi dua, jadi tiga, jadi nyebar. Tadinya mungkarnya mastur, nggak kelihatan orang, gara-gara dia ingkari jadi viral, jadi nyebar kemana-mana. Tadinya mungkarnya nggak ada yang mendukung, gara-gara dia ingkarin jadi punya pendukung. Harus bijaksana. Makanya di sini dibilang nggak cukup sekedar ingkaril mungkar, mengingkari yang mungkar, tapi taghyir, merubah. Merubah itu apa maknanya merubah? Merubah yang mungkar jadi ma'ruf, yang buruk jadi baik. Kalau cuma sekedar nyalahin, ngatain, itu mah gampang. Untuk menjadi pencaci, pemaki, nggak harus sekolah jauh-jauh ke luar negeri, nggak harus sekolah bertahun-tahun. Ya, nggak harus cari ulama, belajar sama profesor, sama ulama besar, enggak. Ya, ente belajar sama preman pasar udah selesai. Enggak untuk menjadi tukang caci maki, ya, nggak harus bertahun-tahun untuk ilmu. Tapi kan Islam nggak dibela dengan caci maki. Caci maki itu nggak ada hubungannya dengan nahi mungkar. Caci maki adalah mungkar yang harus dinahi. Yang lihat mungkar, maka rubah. Merubahnya itu menjadi ma'ruf, menjadi baik. Perubahannya itu proses. Apabila memungkinkan dengan tangan, rubah dengan tangan. Nggak mampu dengan tangan, dengan lisan. Nggak mampu dengan lisan, dengan hati. Tentu saja orang tidak merubah dengan tangan, melainkan ya hatinya udah merubah duluan, dan lisannya udah berucap duluan, baru dengan tangan. Dan nggak semua orang punya kesiapan merubah dengan tangan. Merubah dengan tangan itu haram dilakukan kalau bisa menyebabkan kerusuhan di negara, di masyarakat. Maka haram dia merubah dengan tangan. Makanya kan dalam fikih itu, dalam bab fikih ada iqamatul hudud. Apa itu hudud? Ada qisas, ada potong tangan. Yang wajib melakukan ini adalah pemerintah, bukan perorangan. Kalau perorangan yang melakukan hal demikian hukumnya haram. Haram. Langsung dia menjatuhkan hukum potong tangan. Langsung menjatuhkan hukum qisas, balas bunuh. Itu haram. Nggak boleh dilakukan perorangan. Itu tugasnya pemerintah. Itu kewajibannya pemerintah. Pemerintah nggak melakukan, ya dia yang dosa. Dia yang dosa.
Tapi ketika orang individu melakukan hal tersebut, hukumnya haram. Sebab dia akan menyebabkan kerusuhan dan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Makanya taghyir bil yad, merubah dengan tangan itu adalah orang-orang, nggak semua orang punya kemampuan. Adalah orang yang punya otoritas. Orang yang punya kemampuan untuk hal tersebut. Dalam hal ini misalkan negara. Falyughayyirhu biyadihi, aparat pemerintahan, begitu hakim, qadhi, sultan, mereka punya kemampuan untuk itu semuanya. Falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati, kalau nggak mampu dengan tangan, fa bilisanihi, maka dengan mulut. Kalau dengan mulut rata-rata semua orang bisa dengan mulut menegur, menasehati, membimbing, semuanya bisa. Fa'il lam yastati' fa biqalbih. Kalau nggak mampu dengan lisannya, maka paling nggak dengan hatinya membenci kemungkaran tersebut. Wa dzalika adhaful iman. Minimal tuh iman yang paling lemah seperti itu. Nggak bisa iman ngelihat kemungkaran dia masih tetap nyaman, tenang di hatinya. Ente mukmin. Kemungkaran apapun, baik kemungkaran yang dilakukan, kalau yang melakukannya musuh mungkar. Kalau yang melakukan anak sendiri, ya bisa kompromi. Kalau yang melakukan kerabat, keluarga sendiri, atau orang yang satu coblosan, atau orang yang satu partai, mungkarnya dia bisa ditakwilkan. Itu namanya itu double standar. Mungkar adalah mungkar, dilakukan oleh siapapun. Kejahatan adalah kejahatan, siapapun yang melakukannya. Rasulullah bilang, "Lau kanat Fatimah binti Muhammad sarakat, laqata'tu yadaha wa hasyaha min dzalik." Seandainya putriku Fatimah mencuri, aku yang bakal potong tangannya sendiri, kata Rasulullah. Itu nggak mungkin terjadi. Sayyidatuna Fatimah, wanita suci salihah, sayyidatun nisa'il alamin. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjalankan hukum siapapun pelakunya.